Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 56. Lamaran. Raka berjalan mendekati Farah yang masih nge-lag melihat kedatangan kekasihnya itu. "Hai semua, apa kabar?" kata Raka sambil melambaikan tangannya. "Kamu kok di sini?" tanya Farah. "Iya, biar surprise," kata Raka sambil menarik tangan Farah dan merekapnya dalam pelukannya. "Terus kamu kenapa HP nggak aktif? Kamu ngilang begitu aja. Kamu tega banget sama aku." Farah memukul dada Raka dan melepaskan pelukan Raka. Dia sangat kesal sama Raka. Telah dibuatnya cemas. Raka menaruh jari telunjuknya di bibir. Dia kemudian berlutut di hadapan Farah. "Kamu memang bukan cewek pertama di hidup aku, tapi kamu akan selalu menjadi yang paling aku sayang, baik sekarang, besok, dan selamanya. Sampai ajal menjemput kita dan hidup bahagia selamanya. Jadi, maukah kamu menjadi istri aku dan menemaniku dalam keadaan suka dan duka?" Raka membuka kotak merah berisikan cincin permata yang sudah ia siapkan. Farah melongo lalu menutup mulut dengan kedua tangannya. Dia belum bisa menjawab karena bingung. "Sayang," panggil Raka sambil memegang tangannya. "Kamu yakin? Aku bukan cewek anggun yang bisa berdandan cantik. Gue gak bisa masak dan bahkan gue juga ceroboh. Lo apa gak pusing menghadapi dua wanita dengan dua kepribadian yang sama dalam sehari-hari?" "Kenapa pusing? Kalian itu adalah anugerah terindah yang Tuhan kirimkan untukku. Kenapa harus pusing? Lagian nih, kita juga sudah ada pawang ya," kata Raka. Farah melihat ke arah teman-temannya. Mereka semua memberikan anggukan. Farah kembali menatap Raka lekat. "Iya, aku mau menjadi istri kamu," kata Farah dan air mata yang menetes. Tak hanya Farah yang menangis. Kita pun tak kuasa menahan air mata kebahagiaannya. Raka memakaikan cincinnya ke jari manis Farah. Kemudian dia kembali memeluk erat gadis pujaan hatinya itu. Gilang bergeser mendekati kita. Dia menggadang tangan kita. Kali ini kita tidak melepaskannya lagi. Karena hadiah buat Farah itu Raka, bukan sesuatu hal yang memicu mereka saling memiliki perasaan. "Selamat ya Raka, gue gak nyangka cowok begajulan kayak lo bisa mendapatkan pasangan lebih dulu." Vian memberikan selamat untuk Raka. "Makasih Vian, lo buruan cari. Apa gak iri lo lihat kami bermesraan terus?" Raka meminta Vian untuk mencari pasangan. "Iya, buat karengan tuh pastikan Raka," kata Gilang. "Udah deh, jangan pada suruh gue cari pacar. Ngurusin mereka berdua bikin kepala pening. Dan harus mencari lagi pacar. Bisa hancur kepala gue. Enjoy aja, nikmati segala hal yang gak bisa dinikmati saat sudah punya pacar. Apalagi menikah," celoteh Vian. "Alasan lo sok bijaksana, padahal karena lo nya aja yang gak laku," ajak Farah. "Mulut lo ya, asal lo tahu ya, pesona gue itu lebih hebat dari Raka ataupun Gilang. Hanya saja pesona gue itu terpendam dan gue lupa pendam di mana," jawabnya sambil terkekeh. Kita melepaskan pegangan tangan Gilang, lalu berlari memeluk Raka. Kakak yang selama ini melindunginya menjaganya kini sudah sangat dewasa karena berani melamar seorang gadis. "Raka, gue masih gak percaya lo melamar Farah. Lo sudah beranjak dewasa sekali. Gue harap saat kalian menikah tidak menghilangkan rasa cinta lo sama gue." Kita menangis. "Tenang aja, lo adalah adik gue paling gue sayang. Mana mungkin gue bisa melupakan lo," jelas Raka sambil mengusap air mata kita. Gilang mengajak kita pergi melipir setelah makan-makan mereka selesai. Mereka berdua jalan-jalan di area hotel menikmati keindahan malam yang sangat tenang. Kita bergelayutan manja dengan Gilang. "Kenapa kamu marah tadi?" tanya Gilang. "Marah? Kapan aku marah?" Kita mengerutkan keningnya. "Iya, saat aku mau memberikan hadiah buat Farah. Wajah kamu ditekuk aja, mana gak mau dikandang," protes Gilang. Tentu saja aku kesal. Bagaimana kalau kamu sampai memberikan sesuatu beserta hati kamu? Kamu hampir saja membuat hati aku kecewa." Kita manyun.
Mana mungkin, lagian kamu bisa-bisanya cemburu sama sahabat kamu sendiri, kata Gilang sambil mengacak-acak rambut kita. Kamu gak tahu, justru orang terdekatlah yang sangat berbahaya karena sudah tahu semuanya. Jadi dia tahu dari mana mereka akan menyusup, kata kita. Kamu gak percaya sama Farah? Aku percaya banget sama Farah, tapi tidak sama kamu, kata kita sambil melepaskan genggaman tangan Gilang. Kita tertawa sembari berjalan lebih dulu, agar tidak dijewer sama Gilang. Kamu ya, sini jangan lari. Gilang berlari mengejar kita. Gilang merangkap kita lalu memeluknya erat kita dari belakang. Siapapun dia yang datang dalam kehidupan aku dengan menunjukkan sebesar apa cintanya di hadapanku, aku tidak peduli. Karena seluruh cintaku hanya untuk kamu, bisik Gilang di telinga kita. Gombal banget, kita tersenyum. Kamu selalu saja tidak percaya sama aku. Gilang memutar tubuh kita. Iya, memang tidak percaya. Kita menggoda Gilang. Berani ya meragukan cintaku? Gilang menarik tubuh kita dengan tangan kirinya hingga sangat dekat dengannya. Gilang memegang dagu kita, lalu perlahan memajukan wajahnya hingga mendekat. Dia ingin memberikan kecupan kecil di bibir kita yang selalu saja menggodanya. Bibir yang terasa lembut dan manis yang sangat membuatnya kecanduan. Gilang menempelkan bibirnya ke bibir kita. Kita langsung memejamkan matanya, merasakan hembusan angin lembut malam yang menyapu wajahnya. Momen romantis yang jarang banget dia dapat, dan dia ingin menikmatinya malam ini. Terus, bucin terus, kata Vian dari jauh. Kita langsung membuka matanya dan menarik diri dari Gilang. Lo ngapain sih di sini? Kata Gilang sedikit kesal. Belum juga mencium kita sudah saja mengganggunya. Nih ya, kalau berdua-duaan tuh yang ketiga setan, kata Vian berada di tengah-tengah antara kita dan Gilang. Lo itu setannya. Ngegas, kenapa wajah kita merah begitu? Tunjuk Vian. Enggak, ini karena panas saja, jawab kita sembari memalingkan wajahnya. Kalian berdua lagi ngapain? Kok panas? Gue aja kedinginan. Kalian pasti ini itu ya, Vian menuju Gilang lalu kita. Memang kita sedang ini itu, dan lo datang ke sini, sangat mengganggu, kata Gilang sengaja buat Vian melebarkan kedua matanya. Kalian cuma erotis ya? Tuduh Vian. Kita langsung memukul punggung Vian yang bicara seenaknya. Vian nyengir menahan pukulan kita yang luar biasa, sampai perih rasa punggungnya. Harusnya sangat erotis. Baru mau mulai, lo datang. Gagal dong. Sayang, kita mendelik ke arah Gilang. Bisa-bisanya dia mengiyakan ucapan Vian. Kita panik, takut Vian percaya omongan dari Gilang. Weekend ini kita diajak pergi sama mama mertuanya. Dia diminta untuk menemani ke kondangan temannya. Mama Rima sengaja mengajak kita karena untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Mama, panggil kita sambil masuk ke kamar mamanya. Ada apa sayang? Tanya Wanda. Aku hari ini mau pergi sama Tante Rima. Mau diajak ke kondangan temannya. Aku harus pakai baju apa? Tanya kita. Kenapa baru bilang sekarang? Kan kalau dari semalam kita bisa cari ke mall. Wanda dibuat pusing sama anak perempuannya itu. Kita kan lupa, kata kita dengan santai. Dia mengekor mamanya saat mencarikan baju yang pas untuk dirinya. Kamu mandi, terus sarapan dulu sana. Mama pusing kalau kamu terus mengekor di belakang mama. Iya mah, kita keluar dari kamar mamanya dan langsung menuju meja makan. Pagi, sapa kita. Dia menyeret kursi. Dia meneguk susu hangat beberapa teguk, lalu menyantap nasi goreng yang ada di hadapannya. Pagi tak, mama mana? Tanya Raka. Lagi cariin baju buat kue. Lo mau kemana? Udah rapi banget, kata kita sambil memperhatikan dandanan Raka. Kencan dong. Weekend begini tuh enaknya kencan. Bukan cuma rebahan di rumah. Raka mengajak kita. Songong loh, lagian gue tidak hanya rebahan di rumah doang ya. Gue mau pergi sama calon mama mertua gue di kekondangan. Kita menjulurkan lidahnya. Tak, gue udah mau nikah sama Farah. Lo kenapa gak ada kemajuan sih? Begini-begini aja. Lo gak takut Gilang diambil sama orang lain? Kata Raka. Omongan lo ya.
Kita sih nikmatin aja pacarannya sebelum ke tahap yang serius. Kan banyak yang harus dipersiapkan untuk nantinya. Daripada kita buru-buru menikah, udah gitu nanti pikiran kita masih labil. Ada masalah dikit, ujung-ujungnya berantem besar. Ribut mulu dan pisah. Kita nggak mau kayak begitu, kata kita. Ya emang gak harus buru-buru juga, tapi gak selama ini juga lo mau jagain jodoh orang nantinya, kata Raka. Ya gak mau lah, lagian nih ya, yang namanya jodoh mau kita diikat dari kecil, kalau gak jodoh juga ujung-ujungnya tuh pisah. Kayak tuh di serial India yang pernah gue tonton, tapi lupa judulnya. Diikat dari kecil, udah nikah gedenya cowoknya juga kepincut sama cewek lain. Dan ujungnya disakitin juga dianya. Jadi serahin aja semuanya sama Tuhan. Kita jalanin yang ada. Tuhan pasti sudah memilihkan waktu yang tepat untuk kita berdua. Siap kita sok bijak, meskipun kadang suka ketar-ketir kalau ada yang deketin Gilang. Namun bagaimana lagi, dia masih sangat labil dengan keinginannya. Benar juga sih, contohnya saja ada di depan kita. Yaitu orang tua gue sendiri dan bakal anak yang akan jadi korbannya. Raka terlihat sedih, kita merasa bersalah karena mengingatkan Raka kepada kedua orang tuanya yang sudah berpisah. Jangan ingat-ingat lagi, lagian orang tua kamu kan Mama Wanda sama Papa Seno, kedua orang tua kita. Oh iya, memangnya kapan lo mau menikah? Bukannya kita harus menunggu Kak Kila menikah dulu, kata kita. Aku inginnya dalam waktu dekat ini mau menikah sama Farah. Dan kita akan pindah ke luar negeri, kata Raka. Ke luar negeri? Kita menelan nasi gorengnya dadakan. Siapa yang mau tinggal ke luar negeri? Mama gak setuju. Wanda keluar membawa pakaian yang akan dipakai kita. Raka tuh mah, katanya mau pindah ke luar negeri. Aduh kita. Enggak, kamu harus tinggal di sini. Mama gak mau anak-anak mama tinggal jauh dari mama. Kalian gak kasihan apa sama mama nanti kesepian? Kak Genta udah punya rumah sendiri. Kila sama kamu, kita juga bakalan ikut suami. Terus mama sama papa harus berdua aja. Wanda tidak rela kalau Raka harus pergi jauh. Kan nanti setiap minggu Raka bisa pulang, mah. Gak mau, pokoknya mama gak akan merestui kamu pergi dari sini. Kamu harus tetap tinggal sama mama. Anak-anak mama semua harus dekat sama mama, kata Wanda kekeh. Wanda sudah dibuat kesal pagi-pagi sama anaknya. Dia bukannya egois, tidak memperbolehkan anaknya memiliki impian untuk tinggal di tempat yang mereka inginkan. Hanya saja dia tidak mau jauh dari anak dan cucunya kelak. Mama, jangan sedih begitu dong. Kita gak akan pergi tinggalin mama kok. Kalau bisa nih, kita buat rumah sebelah mama. Nanti kita bilang sama Kak Gilang. Kita memeluk Wanda yang sudah meneteskan air matanya. Raka beranjak dari kursinya. Dia juga memeluk Wanda. Maafin mah, Raka cuma bercanda kok. Nggak beneran tinggalnya di luar negeri. Raka mencium pipi Wanda. Benarkah? Iya, mama sayang. Raka akan tinggal sama mama selamanya. Janji ya? Iya mama. Kita, kamu belum mandi ya? Tanya Wanda. Belum, kita mereka selalu melepaskan pelukannya. Buruan mandi. Kasian, mama mertua kamu menunggu. Itu, bajunya kamu pakai, kata Wanda. Siap mama, kita menarik gaun yang akan dipakainya lalu dia pergi ke kamarnya. Kamu juga Raka, buruan habisin sarapannya. Kasian kalau Farah menunggu kamu. Iya mah, kita ngaca sembari memutarkan tubuhnya. Dia tersenyum melihat dirinya yang terlihat anggun dengan balutan gaun warna putih. Kita mengambil sepatu sneakersnya dan tas kecil di pundaknya. Kita berlari menuruni tangga dengan buru-buru. Kita, hati-hati. Kenapa sih? Senang banget lari-lari. Wanda menasehati kita takut dia jatuh. Tenang mama, kita udah sahabatan baik, sama udah bestie tangganya. Dia gak bakal sakitin kita, katanya dengan santainya. Kalau dikasih tahu, ada aja jawabannya. Wanda menjewer putrinya itu. Kita nyengir sambil berusaha melepaskan jeweran mamanya. Hati-hati tak, karena orang terdekat yang justru sering menyakiti, sahut Farah. Saraloh, udah yuk buruan anterin kita. Baru kamu pergi sama Farah. Kita menarik tangan Raka. Pamit dulu sana sama mama.
Raka membalikkan tubuh kita ke arah mamanya lagi. Ah, iya lupa, kita mencium tangan Wanda. Gita, kamu pakai gaun kok pakai sepatu kayak begitu sih? Ambil high heels kamu yang mama belikan waktu itu. Wanda mengomentari dandanan Gita. Gak mau ah mah, ribet, takut nanti kita jatuh. Dah mama, kita pergi dulu. Kita menarik tangan Raka sebelum mamanya ceramah semakin panjang. Gara-gara dia pakai sepatu sneakers daripada high heels. Kita mengetuk pintu rumah Gilang. Meskipun pintunya terbuka, namun dia tidak akan masuk sebelum dipersilahkan. Tak selang lama Big City membukakan pintu. Mbak Gita, nggak langsung masuk aja toh? Big City mempersilahkan masuk. Takutnya nggak ada orang, Bi. Masa ya main masuk-masuk aja di rumah orang? Kata Gita. Mbak Gita kan menantu rumah ini, jadi kan ya pasti sudah bisa anggap rumah sendiri kan? Belum boleh dong, kan Gita masih belum resmi jadi menantu di sini. Kita duduk di sofa. Mbak Gita cantik banget pakai gaun. Ih, sering-sering saja pakai gaun. Puji Big Siti. Big Siti bisa aja. Mama di mana? Mama di sini sayang. Sahut Mama Rima yang baru menuruni tangga. Kita berdiri menyambut Mama Rima dengan mencium tangannya lalu mencium kedua pipinya. Kamu cantik banget deh. Mama Rima menyentuh dagu kita. Ih, Mama bisa aja. Mama nih lebih cantik, selalu terlihat muda. Kita membalas pujian Mama Rima yang memang sangat awet muda. Ayo, berangkat. Ajak Mama Rima. Kak Gilang gak ikut, Tante. Kita kaget. Dia pikir waktu Gilang bilang mau diajak mamanya pergi itu bersama Gilang juga. Ternyata hanya dia. Enggak lah, kan cuma Mama sama kamu doang, kata Mama Rima. Kita yang awalnya percaya diri tiba-tiba menjadi gugup. Dia bisa mati kutu nanti di sana, karena tidak tahu harus apa. Tenang saja, kamu akan baik-baik saja sama Mama. Mama Rima memegang tangannya kita dan memberikan senyuman lembut yang mengisyaratkan kalau dia bisa mempercayainya. Kita mengangguk, meskipun sebenarnya dia belum bisa menenangkan hatinya. Sepanjang perjalanan kita tidak banyak bicara, hanya dia memandangi teleponnya, karena dia chat Gilang namun tak kunjung dibalasnya. Kata Gilang, kamu orangnya cerewet. Kenapa sama Mama jadi pendiam begini? Tanya Mama Rima. Hehe, kita tersenyum lalu garuk-garuk kepalanya. Kamu gak perlu jaga image gitu kalau sama Mama. Toh Mama juga akan terima apapun kamu, kata Mama Rima. Kita langsung menyandarkan kepalanya di bahu Mama Rima dan memegang lengan Mama Rima. Bersambung.